lambat laun dia akan terjerumus dalam sesuatu yang mau. Kan dari syubhat itu nggak tahu halal nggak tahu haramnya, yang dilakukan aja. Syubhat untuk orang awam ini lebih banyak. Dalam artian dia belum tahu nih halal atau haram. Harusnya kan dia tawakuf tadi, harusnya dia berhenti dulu. Tanya dulu ulama, tanya dulu ustaz, tanya dulu kiai. Benar nggak ini hukumnya? Cuman kalau nanya itu, nanya kepada ahlinya. Ya, kan? Kalau sakit gigi, giginya ke dokter gigi, ya, kan? Jangan ke tukang mesin. Mana dia tahu? Ya. Jadi kalau ada permasalahan agama, tanya kepada orang yang paham tentang permasalahan agama. Untuk perbandingan bisa lebih dari 1, 2, 3 untuk meyakinkan, memberikan fatwa yang sama, atau ada penjelasan yang berbeda, atau ada rincian, atau lebih meyakinkan lagi. Baik. Kalau udah jelas itu haram, udah yang cari pendapat-pendapat yang tafsirkan ini iya. Barulah ini haram. Nah, ketika dia belum tahu hukumnya, itu yang dinamakan syubhat. Tawakuf itu. Dihikayatan dari Hisham. Jadi orang yang ada lagi ucapan yang masyhur ya daripada salaf. Man tahawana bi tarkil adab uqiba bi fi'lin makruh. Barang siapa yang dia itu terlalu menyepelekan masalah adat sampai dia tidak terlalu peduli dalam penerapan adat di hari-hari, maka dia akan dihukum dengan akan gampang melakukan sesuatu yang makruh. Makruh ini sebagai ulama definisikan syubhat pula. Walaupun enggak haram ya, cuma dia tinggalkan berpahala. Wa man ta'awada bi fi'lil makruh uqiba bi fi'lil haram. Orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu yang makruh, maka dia akan dihukum dengan terbiasa melakukan yang haram. Wa man ta'awada bi fi'lil haram, orang yang sudah nyaman untuk melakukan yang haram. Haram nggak haram, hati nggak bergetar lagi, udah kayak biasa aja. Maka uqiba bisa bil iman, dia akan mendapat hukuman. Dia di penghujung hidupnya dia akan keluar dari dunia ini tanpa membawa keimanan. Suatu ketika dari Hisham ulama ini, annahu qala kuntu amshi khalfal Allah. Aku suatu ketika jalan di belakang Al-Allah ibn Zayyad Al-Adawi, seorang ulama, dan Hisham ini muridnya. Fakana yatawaqqat hari becek, lagi becek tempatnya. Maka di jalan, kalau bisa becek kan cari jalan yang enak ya, supaya tidak terpleset. Pada fahu insan, aku senggol sama orang, jatuh. Fawaqa adrijuluhu fiddin. Akhirnya tadi kakinya supaya nggak kotor, cari jalan yang agak padat dikit, jatuhlah ke kebecekan. Fakhadha. Ketika sudah jatuh, ya udahlah nanggung, apalagi mencari nggak kotor keras sekali. Falamma wasala ilal bab, ketika udah sampai di pintu, ada di ulama itu kalau ada kejadian apapun dia becek.
Dia berkata, "Ra'aita ya Aisyah?" Aisyah bin Khalid. Kau lihat ke kejadian tadi wahai Aisyah? Qultu na'am. Dia mengatakan, "Ya, aku lihat." Qala kadzalika al-mar'u al-muslim yatawaqqaf dhunub. Fa idza waqa'a fiha khadha. Begitulah seseorang muslim selama kehidupannya dia menghindari dosa. Cuman kalau dia udah masuk di dalam dosa itu, kadang-kadang dia nyemplung sekalian nggak keluar. Awalnya takut kotor, cuman kalau sudah kotor nggak takut kotor lagi. Harus enggak, ketika kotor langsung keluar. Jadi dia kasihkan perumpamaan ini. Makanya kalau udah, jadi ini seperti apa ya? Seperti rambu-rambu di dalam agama. Makruh syubhat itu harusnya dihindari. Kalau dilakukan sekali dua kali langsung balik lagi, jangan lakukan terus-menerus. Kalau sudah terbiasa, lama-lama hatinya itu menjadi apa? Cahaya keimanan itu redup. Yang awalnya takut berbuat dosa, lama-lama malah bisa tertarik. Yang awal masih berdebar-debar ketika buat dosa, lama-lama nyaman dan ingin mengulangi. Kalau sudah hal ini seperti ini, tak peduli dengan agama biasanya, mati dalam keadaan Islam ataupun dalam keadaan murtad dia juga. Summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam mathala lima dzakarahu biqaulihi qarra'i. Kemudian Nabi perumpamakan ucapan itu qarra'i, seperti pengembala hewannya, kambing dan yang lain. Yar'a haulal hima, dia mengembalakan kambingnya, dombanya di tempat yang dilarang untuk kambing lain makan di padang rumput itu. Yushiku an yarta'a fihi, maka ditakutkan, dikhawatirkan kambingnya ini celonong bakal makan di padang rumput itu. Manusia dilarang lagi masih dilakukan, apalagi kambing, binatang. Masalahnya ada larangan di situ. Larangan ini ada konsekuensi bagi yang melanggar, bagi yang melakukan larangan tersebut. Kalau ini punyanya raja misalnya pada rumput, konsekuensinya bisa lebih serius. Ala in wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah sesungguhnya setiap barang yang dimiliki itu ada batasan. Kita rumah ada batasnya, orang tak boleh masuk rumah gitu, karena ada kepemilikan. Ala inna himallah maharim, ketahuilah sesungguhnya batasannya Allah tadi adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi supaya tidak masuk di dalam sesuatu yang haram, sudah ada yang syubhat, itu jangan dilanggar, jangan dilampaui maksudnya. Karena kalau yang syubhat sudah menjadi rambu-rambu, dia tidak berikan, maka suatu hari dia akan masuk ke dalam sesuatu yang Fayad bagi lil akil, maka sebaiknya untuk orang yang berakal an yataba'ad anil muharramat kulla taba'ud, menjauh dari sesuatu yang diharamkan sejauh-jauhnya. Wa an yaj'ala bainahu wa bainaha hajizan, maka dia menjadikan di antara dirinya dengan sesuatu yang haram itu pemisah. Khaufan minal wuqu' fiha, takut dia akan terperosok di dalamnya. Fatahillu alaihi al-uqubat, atas hari itu halal untuknya segala hukuman. Lanjutan hadis ini ala wa inna fil jasadi mudghatan, ini akan memakan waktu yang lama. Insyaallah di pertemuan akan datang kita jelaskan. Kalau ada yang bertanya, saya